Halo semuanya. Nah, kita kembali ketemu di video kali ini. Saya mau sedikit sharing soal ini, dialectic contract. Nggak tahu nyebutnya benar apa atau enggak. Poinnya begini. Jadi, kenapa saya mau bahas soal ini? Karena ini sangat terkait soal bagaimana kita mengajar matematika atau bagaimana kita juga belajar matematika. Nah, secara khusus mungkin video ini saya tujukan buat guru. Jadi ini mungkin khusus buat guru dan orang tua yang bergumul tentang bagaimana mengajar matematika buat anak atau muridnya. Nah, dialectic contract itu apa sih? Nah, saya pun pertama kali baru tahu istilah ini ketika saya ikut course, online course yang mungkin pernah saya sebutkan tentang how to teach math for teachers. Nah, jadi di course itu disampaikan bahwa guru itu punya seperti apa istilahnya obligation. Obligation tuh kewajiban, mungkin rasa bersalah juga, bahwa yang namanya sebagai guru itu seolah-olah punya kewajiban atau tanggung jawab untuk seperti selalu atau paling enggak mungkin sering kali memberi arahan atau bahkan jawaban bagi muridnya. Jadi, nah, kenapa ini jadi relevan untuk saya bahas? Nah, karena saya relate sekali dengan apa yang disampaikan di course itu. Jadi ketika anak belajar matematika, misalnya dia nggak tahu jawabannya. Nah, itu sangat umum kan. Ketika anak nggak tahu jawabannya, lalu apa yang biasanya dilakukan kalau di Indonesia? Seringkali dia akan tanya ke gurunya. Atau kalau misalnya dia di rumah, dia akan tanya ke orang tuanya. Atau kalau dia punya guru les, dia akan tanya guru lesnya. Dan anak itu punya harapan bahwa jawab dong gue, kasih tahu dong gue, kasih tahu caranya, kasih tahu kalau perlu step by stepnya, ini harusnya caranya bagaimana. Nah, masalahnya itu sangat sebetulnya bukan menyalahi, tapi itu sangat mengganggu proses belajar sebetulnya. Nah, sebenarnya dialectic contract ini adalah bagi guru seperti ini, bagi murid dia punya keinginan atau ekspektasi bahwa ia mendapatkan penjelasan secara rinci, atau bahkan kayak step by step. Misalnya pertanyaannya tentang persamaan kuadrat loh, ini gimana sih Pak caranya ngerjainnya? Nah, terus dia berharap bahwa gurunya akan jelaskan benar-benar ini caranya gini loh, kamu faktorisasikan, bahkan faktorisasikannya akan dikasih tahu caranya, terus ini harus seperti apa, lalu cuma dibiarin ya udah sisanya cari sendiri. Nah, tapi istilahnya mungkin 90% cara mengerjakannya sudah diberikan, hanya 10% jawab. Jadi pada dasarnya kalau misalnya lihat seperti itu dan melihat video saya yang lain tentang bagaimana harusnya kita belajar dan mengajarkan matematika, lalu anak belajar apa ya kalau seperti itu? Kalau kita sudah berikan semua arahannya, kita sudah berikan semua cara menjawabnya, dan dia hanya tinggal menulis dan menjawab. Sebenarnya mereka nggak belajar apapun kan? Padahal kita tahu bahwa yang terpenting itu ketika belajar itu justru proses itu, ketika proses dia sedang mencari, proses dia pusing, proses dia harus bertanya, proses dia harus mau nggak mau mungkin diskusi dengan temannya, proses mungkin dia berdebat dengan kita, dan segala macam lainnya. Nah, ini adalah kontrak yang tidak tertulis, tapi guru seperti punya kewajiban itu bahwa kalau anak nanya, soalnya itu jadi seperti kayak kewajiban mulia seorang guru kalau misalnya ada anak muridnya tanya, rasanya kasihan, saya mau kasih tahu jawabannya. Dan itu rasanya cukup common, cukup sering terjadi. Saya pun juga terbiasa sekali dengan seperti itu. Lalu saya, karena hal ini terutama, saya semakin menyadari bahwa enggak ya, sebenarnya tetap bagaimanapun yang ya mungkin bagi saya yang terbaik dengan tidak melakukan ini. Justru sebaliknya, yang kita seharusnya coba usahakan itu adalah melakukan yang sebaliknya. Nah, sebaliknya itu apa? Bentar, saya hapus terlebih dahulu. Jadi sebaliknya adalah justru kita berusaha membiarkan anak belajar mandiri. Nah, ini kalau dalam konteks leadership atau kepemimpinan ada istilahnya, mungkin kalau kita pernah dengar istilah laissez-faire. Artinya kita memberikan
bukan memberikan, sebenarnya ini mungkin kesannya agak buruk karena kita ya udahlah biarinlah suka-suka kamu lah. Jadi kita memberikan, sebenarnya dalam arti secara aktif kita mau memberikan ruang bagi anak, silakan kamu usaha sendiri, silakan kamu pusing, diskusi, entahlah frustrasi terserah, gimana caranya, tapi saya nggak mau bantuin pokoknya. Mau sebagai guru, sebagai orang tua, nggak, pokoknya pikir dulu sendiri. Lu sampai nggak ngerti sama sekali, dan balik lagi ke cara yang sebelumnya. Tugas kita pun bukan memberikan jawabannya, tapi mempertanyakan, berusaha memberikan arahan itu dalam arti pertanyaan. Kalaupun kita harus memberikan arahan itu, sebisa mungkin kita tidak memberikan jawabannya. Nah, di sini itulah poin penting yang mungkin saya pelajari, yang saya ingin bagikan, bahwa seringkali kita sebagai orang tua kita punya rasa kasihan, sebagai guru kita punya rasa kasihan terhadap anak, tetapi sebetulnya rasa kasihan itu ternyata tidak membantu. Justru kita malah menghambat pertumbuhan proses belajar anak murid kita. Dan itu bagi saya itu cukup menginspirasi. Itu cukup menampar saya juga bahwa selama ini saya salah. Selama ini seharusnya ketika mengajar nggak begitu. Dan itu yang saya juga ingin mungkin banyak guru juga tahu, atau banyak murid juga bahkan paham bahwa ada loh alasannya kenapa gurumu itu nggak jawab. Ada loh alasannya kenapa mungkin gurumu itu atau orang tuamu, kamu nanya ke mereka, tapi mereka malah tanya balik. Bahwa itu memang tujuannya buat mereka sendiri, buat anak murid kita sendiri. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kita, secara khusus bagi kita yang adalah orang tua atau guru, sehingga kita bisa belajar untuk mengajarkan matematika dengan lebih baik, memberi ruang bagi anak untuk bisa eksplorasi lebih jauh, struggle, susah lebih jauh, karena toh kehidupan nyata juga memang kita membutuhkan itu, proses itu, pengalaman itu, sehingga pada akhirnya mereka sendiri yang belajar untuk membentuk proses berpikir, membentuk konsep yang mereka butuhkan, dan akhirnya mereka benar-benar bisa merasakan keuntungan atau benefit dari belajar matematika. Sekian video dari saya, terima kasih.